Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, setiap kita dalam keadaan yang baik, amin. Dan saya berdoa malam hari ini biarlah pengurapan Tuhan, minyak yang baru turun bagi setiap kita, memberikan kita sukacita dan kegirangan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, amin, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Biar minyak yang baru Tuhan curahkan bagi umat-Mu malam ini, Tuhan. Mari umat Tuhan yang bergirang sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku umat Tuhan sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, umat Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, lebih lagi sama-sama Tuhan. Tuhan memberiku yes, Tuhan. dan sukacita Minyak yang baru dicurahkan, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak.
Kami terus berdoa Tuhan, biarlah Kau mengurapi setiap kami dengan minyak yang baru. Biar Roh-Mu yang terus menarik kami lebih dekat dan lebih dalam untuk kami dengar suara Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi, mengalami jamahan kasih-Mu, dan tangkap isi hati-Mu malam ini. Kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari Tuhan sama-sama dan indah rasakan kasih dan jamahan Tuhan. kudusan-Mu. Oh,
tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Ini penyembahan umat-Mu Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Sekali lagi sama-sama umat Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Shalom. Sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala kita, bulan Mei ini kita akan masuk ke dalam tema Calling to be Witness. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bertemu kembali melalui Cool Online. Biarlah Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang hadir di rumah-rumah atau dimanapun umat-Mu berada. Engkau yang membuka pikiran hati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, bekerjalah, biarlah melalui kelemahanku kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, teman-teman semua, visi dari Bapak Gembala Pembina kita tentang Jesus for Everyone sudah kita terima. Tuhan ingin memakai kita semua orang percaya sebagai saksi-saksinya dan membuat sejarah melalui kita. Untuk dapat menjamah semua orang, maka diperlukan semua orang percaya untuk bersaksi tentang Kristus. Satu orang pada satu waktu. Kita sama-sama buka di ayat Lukas 8 ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun mengelilingi seluruh kota dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ayat ini berbicara tentang peristiwa Yesus mengusir roh jahat pada orang gerasa. Dan Yesus memerintahkan orang itu untuk bercerita, bersaksi tentang peristiwa ini kepada orang lain. Ya. Dan kita buka lagi di kitab Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat ini mencatat bahwa banyak orang Samaria menjadi percaya karena mendengar kesaksian dari perempuan Samaria itu. Ya, jadi melalui dua kejadian ini di tempat yang berbeda, Injil Kristus dapat menyebar melalui kesaksian satu orang. Tuhan ingin memakai kita sebagai saksinya, sebagai alatnya untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Pertanyaannya, kapan terakhir
Bapak, Ibu, teman-teman bersaksi atau menceritakan tentang kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus? Ada banyak cara untuk bersaksi, ya. Jadi cara yang bersaksi yang paling dasar adalah kita menceritakan perbuatan-perbuatan, keajaiban-keajaiban yang telah kita alami bersama Tuhan kepada orang lain. Dan cara lain untuk bersaksi adalah menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu berkhotbah, mengajar, memimpin pujian, ataupun bermain alat musik dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus melalui identitas kita sebagai orang percaya. Kita sama-sama membaca 1 Tesalonika 5 ayat 5-8. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Perhatikan ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongan pengharapan keselamatan. Bapak, Ibu, teman-teman pasti setuju ya kalau kita hidup berdasarkan identitas kita. Begitu juga dengan orang percaya, ya. Kita memiliki identitas sebagai anak-anak terang atau orang-orang siang. Seorang prajurit dikenal dari seragamnya. Begitu juga dengan kita. Orang Kristen yang adalah orang-orang siang dikenal dari gaya hidup kita yang memuliakan Tuhan. Pada umumnya, orang itu bekerja pada siang hari. Meskipun ada juga yang bekerja pada malam hari, ya. Tetapi ketika pada saat siang hari orang-orang beraktivitas, mereka menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Rasul Paulus mengatakan, kalau kita adalah orang-orang siang, itu artinya kita sedang bekerja dan kita sadar sepenuhnya apa yang sedang kita lakukan. Dan kita waspada tentang bahaya yang mengancam dan dosa-dosa yang sedang mengintai kita. Orang-orang siang berbaju jirakan iman dan kasih. Jadi iman adalah pakaian kita sebagai identitas baru kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Iman bukan hanya berbicara tentang percaya kepada Yesus, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari setelah kita mengalami kelahiran baru. Ya. Ketika kita lahir baru dan mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita juga pasti akan rindu untuk bercerita tentang Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Contohnya, ketika kita makan di sebuah restoran, tempatnya nyaman, enak, terus makanannya juga enak dan tidak terlalu mahal, kita pasti akan merekomendasikannya kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Tempat itu enak, makanannya enak, tempatnya juga nyaman, harganya juga terjangkau. Ya, cocok loh untuk kita berfellowship, meeting, ataupun sekedar nongki-nongki. Kita akan merekomendasikan, kita akan bercerita tentang tempat itu kepada orang lain. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongannya, kita pasti akan bercerita kepada orang-orang juga tentang kebaikan-kebaikan yang telah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Iman adalah pakaian sehari-hari yang harus kita jaga tetap bersih. Melewat apa? Lewat pertobatan, doa, pembacaan firman, dan melakukannya. Ya, jadi jangan biarkan pakaian iman kita tersimpan berdebu di dalam lemari rohani. Seperti jaket yang melindungi dari angin dingin, iman melindungi hati kita dari godaan-godaan dan serangan-serangan. Jadi ciri-ciri anak Allah adalah pembawa damai. Dari sikap, perilaku, cara kita berpakaian, perkataan kita, pernikahan kita, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak.
Ya, iman itu dilihat dari transformasi yang nyata di dalam kehidupan kita. Yang tadinya perokok menjadi tidak merokok, yang tadinya tidak setia pada pasangan menjadi setia, yang tadinya kasar menjadi lemah lembut. Ya, jadi iman bukan hanya dilihat melalui kita rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi ada perubahan yang nyata, yang signifikan di dalam kehidupan kita yang bisa dilihat, dibaca oleh orang-orang di sekeliling kita. Jadi kehidupan kita menjadi kitab terbuka bagi orang lain. Yang kedua, kasih juga adalah pakaian kita. Ciri khas kita sebagai orang-orang siang. Yang membedakan kita sebagai orang Kristen bukanlah melalui aksesoris atau kalung salib. Ya, tetapi tanda orang Kristen adalah kasih. Berapa banyak orang yang tahu bahwa Anda orang Kristen melalui gaya hidup kita yang penuh dengan kasih? Kita banyak bernyanyi tentang kasih, berdoa tentang kasih, belajar tentang kasih, tetapi apakah kita sudah melakukannya? Untuk dapat menerapkan kasih di dalam kehidupan kita, diperlukan tindakan, upaya yang sengaja kita lakukan. Ya, mulailah dengan menyediakan waktu untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk orang-orang yang keluarga kita. Ya, apabila kita bilang kita mengasihi Yesus, maka kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui saat teduh pribadi kita. Apabila kita bilang kita mengasihi pasangan, anak-anak, atau orang tua kita pun harus menyediakan waktu untuk quality time dengan mereka. Ya, jadi kasih itu membutuhkan waktu dan tenaga. Bersikaplah penuh kasih dalam hubungan yang kita jalani saat ini. Jika ada yang berperilaku kasar, garang, cepat marah terhadap seseorang, mulailah untuk mencari rekonsiliasi. Ketika kita tergoda untuk marah, belajar untuk sabar. Ketika kita disakiti, balaslah dengan mengampuni. Ya. Jadi orang-orang itu lebih tertarik dengan Kristus melalui kasih yang kita tunjukkan kepada orang-orang daripada khotbah yang diyakini tetapi tidak dilakukan. Ya. Dan mereka tidak akan peduli tentang apa yang kita ketahui sampai mereka mengetahui bahwa kita peduli dan mengasihi mereka. Jadi seperti ada di dalam pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kita kembali lagi baca di ayat 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong adalah topi yang dikenakan di kepala kita. Ya, kepala adalah pusat pemikiran yang harus kita lindungi. Ya, orang-orang siang itu memakai ketopong pengharapan keselamatan untuk menjaga pikirannya dari intimidasi dan serangan-serangan si jahat. Pada Bilangan 13 ayat 30 sampai 31, ketika Musa mengirim 12 pengintai untuk menjelajahi tanah perjanjian, 10 dari 12 pengintai itu pulang dan berkata, "Kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Meskipun Tuhan telah berjanji akan menyertai mereka, mereka meresponinya dengan rasa takut, bukan dengan pengharapan. Ya, hanya Yosua dan Kaleb yang percaya pada janji Allah bahwa mereka itu bisa menguasai negeri itu. Bapak, Ibu, teman-teman, kita tidak mungkin bisa menjadi saksi Kristus kalau kita menghadapinya dengan rasa takut. Ya, kita takut untuk bersaksi, takut untuk melakukan kebenaran. Karena apa? Karena takut ditolak, takut dibenci, takut dikucilkan, dan takut sebagainya. Kita akan kehilangan banyak kesempatan dan kita menyia-nyiakan talenta yang sudah Tuhan berikan.
dan sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kalah. Jadi jangan pernah meremehkan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Lakukanlah dengan pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong kita sehingga kita pasti akan sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Banyak orang takut untuk bersaksi atau merasa tidak layak untuk dipakai karena kesalahan atau dosa-dosa di masa lalunya. Ada beberapa lagi merasa tidak memenuhi syarat karena tidak mempunyai pendidikan, bakat, atau latar belakang yang tepat. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat kehidupan Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus menjadi pengkhotbah atau penginjil, dia adalah seorang anti-Kristen. Dia menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha untuk membinasakannya. Tetapi di dalam Galatia 1 ayat 15, Rasul Paulus berkata, Tuhan telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, teman-teman semua, masa lalu kita tidak menentukan apakah kita layak atau tidak layak untuk dipakai Tuhan. Masa lalu kita sudah berlalu. Masa lalu kita tidak mendiskualifikasi kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan memilih kita hari ini bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena anugerahnya yang luar biasa. Ya, jadi orang-orang siang dikenal oleh identitasnya dari pakaian iman dan kasihnya, dan dijaga pikirannya oleh ketopong pengharapan dan keselamatan. Dalam Yesus, status kita adalah orang-orang terang, anak-anak siang. Persoalannya, sudahkah kita bersikap sebagai orang-orang siang? Di tengah dunia yang gelap, penuh kebingungan, penuh kejahatan dan kompromi, bisa saja kita lupa tentang identitas kita yang sebetulnya. Ini bisa terjadi kalau kita jauh dari Bapa. Ketika kita jauh dari Bapa, berarti kita tidak di dalam terang Kristus. Kita sedang berada di dalam kegelapan. Rohani kita sedang tertidur. Ya, kita lupa tentang identitas kita yang sebetulnya. Orang-orang yang rohaninya tertidur, cepat atau lambat pasti akan menginginkan dosa di dalam kehidupannya. Seperti yang terjadi di dalam kisah si bungsu di dalam kitab Lukas 15 ayat 16-17. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ampas makanan babi di dalam kisah si bungsu ini berbicara tentang sesuatu yang tidak layak untuk kita, tetapi kita ingin dan menikmatinya. Kenapa? Karena selera kita berubah menyesuaikan tempat di mana kita berada. Apakah di dalam terang atau kegelapan? Apa ampas makanan babi yang saudara suka dan nikmati hari-hari ini? Bisa jadi itu dendam, kepahitan, perselingkuhan, perjinahan, hubungan yang toksik, atau apa saja yang menjadi kedagingan kita yang tidak mau kita bereskan. Apa yang kita tahu itu adalah dosa, itu salah, tetapi kita menikmatinya dan menginginkannya. Sadarlah kalau itu tanda bahwa kita sedang jauh dari Bapa kita di surga. Ya. Kita melupakan identitas kita sebagai anak-anak terang, anak-anak siang. Orang-orang yang tinggal di dekat dengan Bapa, dekat dengan terang, tidak mungkin menginginkan ampas makanan babi. Jadi selera kita menunjukkan di mana posisi kita saat ini. Marilah kita terus mengingat identitas kita sebagai anak-anak terang. Dunia mungkin penuh dengan kebingungan dan kompromi. Tetapi kita dipanggil untuk membawa terang Kristus dimanapun kita pergi. Kembalilah, Bapa sedang menunggu kita.
Pulanglah ke pangkuan Bapa. Dia tidak bertanya kemana kita pergi, berapa dalam kita jatuh. Dia hanya berlari menyambut kita ketika kita kembali. Saat kita pulang dengan remuk hati, dia memakaikan jubah yang baru kepada kita sebagai simbol bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Hikmat kita bisa salah, pilihan keputusan kita bisa salah, bisa merusak, tetapi kasih Allah selalu lebih besar daripada semua kegagalan kita. Ya, marilah kita kembali kepada identitas kita di dalam Kristus. Bawalah nilai-nilai kerajaan Tuhan ke dalam duniamu, di dalam lingkunganmu, di dalam keluargamu, di dalam sekolahmu, di dalam pelayananmu, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang banyak dan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau firman-Mu telah disampaikan hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai tetapi Engkau belum selesai Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus menasehati dan mengingati kami semua Tuhan untuk menjadi Tuhan saksi-saksi-Mu melalui identitas kami Tuhan sebagai anak-anak terang, orang-orang siang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Dia. Nah, persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa scan kris pada layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu juga. Dan kemudian cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Dan kemudian Bapak Ibu waktu melewati gereja Bethel Indonesia Malahayati, sempatkan mampir. Dan di gereja sudah tersedia kotak persembahan. Di sana Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, saat kami berdoa, Engkau lihat kami sedang mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Engkau berkati dan kami percaya waktu kami dengan penuh sukacita, waktu kami dengan sukarela memberikan yang terbaik dari kami. Kami percaya berkat-Mu akan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kul kita pada hari ini. Mari kau di kanan kirimu ada saudara, orang-orang yang kau kasih, suami, istri, anak-anak, gandeng mereka, peluk mereka. Dan mari arahkan hatimu kepada Dia, Allah sumber dari segala berkat dan pertolongan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus, biarlah semuanya itu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.